Nah, jadi kembali kepada ini tadi bahwa sesungguhnya koperasi itu ya memiliki azasnya tersendiri dalam pengembangannya ya. Di prinsip-prinsip koperasi dengan azas-azas tertentu ini kalau dikembangkan insya Allah akan bagus. Ya, tentu koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Atas azas kekeluargaan tadi itu. Jadi ya jangan sampai kalau ada koperasi terus apa ketimpangan ekonomi sesama anggotanya sangat jauh gitu. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget kan nggak boleh. Jadi bagaimana supaya setiap anggota koperasi itu ya apa perbedaan ekonominya tidak terlalu jauh. Selain itu ya koperasi itu juga berdasarkan gotong royong ya. Gotong royong itu artinya ya sama-sama lah ya. Kalau semua apa makan ya makan semua gitu. Semua lapar lapar semua gitu kayak gitu yang gotong royong. Kalau ada pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Sebabnya maka anggota koperasi itu kan harus aktif gitu ya. Aktif juga menyimpan gitu, aktif juga meminjam gitu ya. Kalau dia koperasi simpan pinjam. Kalau dia koperasi serba usaha ya aktif dalam belanja misalnya yang kebutuhan rumah tangga ya belanja di toko koperasi misalnya. Nah, ini kan nggak pinjamnya di koperasi, belanjanya di Indomaret. Ya, tapi ya juga pengurus koperasi juga paham jangan sampai ya ada koperasi apa namanya minimarketnya tetapi barang yang dijual cuma itu doang gitu padahal kebutuhan anggotanya lebih luas misalnya gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh anggotanya bagaimana ya mungkin diperlukan adanya survei ya pada anggotanya apa saja sih yang sebetulnya secara rutin dibutuhkan oleh anggotanya itu ya. Nah, maka itu harus disiapkan oleh koperasi sehingga nanti anggotanya tidak belanja ke tempat lain lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi itu landasan Pancasila, gotong royong dan juga landasan ide koperasi itu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, bentuk-bentuk koperasi ya di Indonesia ini kan banyak sekali koperasi itu bentuknya ya. Nah, yang paling populer itu biasanya koperasi simpan pinjam ya. Koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Ya. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam ini adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman ya dana kepada anggota. Nah, maka keuntungan yang didapat dari koperasi simpan pinjam ini adalah ya kalau dia koperasi konvensional ya dari bunga pinjaman ya. Nah, biasanya yang menyimpan dikasih bunga misalnya 1%, yang meminjam dikasih bunga 2% gitu kan. Nah, jadi koperasi mengambil keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan ya sebesar 1% tadi gitu. Nah, kalau dia koperasi syariah, ya tentu kan tidak ada simpan pinjam ya. Koperasi simpan pinjam ini nggak ada kalau di syariah ya. Jadi kalau dia koperasi syariah tidak ada simpan pinjam ya. Jadi kalau koperasi syariah itu kan sistem bunganya kan dilarang. Jadi dalam bentuk koperasi syariah itu tidak ada koperasi simpan pinjam. Nah, tapi kalau misalnya memerlukan usaha bisa gitu ya. Ada koperasinya eh, apa koperasi memberikan modal dengan berbagai skema ya. Ada bagi hasil, ada macam-macam nanti akan dibicarakan sendiri. Jadi bukan koperasi simpan pinjam namanya. Nah, yang kedua adalah koperasi konsumen ya. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Biasanya kegiatan utamanya melakukan pembelian bersama ya. Jenis barang atau jasa yang dilayani koperasi konsumen sangat bergantung pada latar belakang kebutuhan anggotanya ya. Misalnya tadi itu koperasi yang mengelola atau serba, misalnya minimarket dan lain-lain. Ya, sehingga eh, ada ya apa namanya itu punya toko lah misalnya gitu. Ya, toko yang dimiliki oleh koperasi ya tentu diharapkan anggota koperasi berbelanja di sana ya.
Ya, karena dia serba ya, toko serba ada gitu ya, mestinya lengkap bisa menyaingi Indomaret misalnya, supermarket yang ada-ada itu gitu ya. Nah, jadi minimal minimarket lah gitu. Kebutuhan-kebutuhan pokok disediakan ya. Misalnya 9 bahan pokok lah misalnya kalau di pabrik atau di kampus misalnya gitu ya. Koperasi itu harus menyediakan itu ya. Nah, bahkan di kampus kita juga kan nggak ada koperasi. Tokonya malah bukan toko koperasi itu kan. Minimarketnya kan bukan punya koperasi. Kantin juga kayaknya nggak ada juga. Jadi dulu saya sudah usulkan bahwa untuk penyediaan air minum itu dikelola bisnisnya oleh koperasi. Ternyata kan enggak juga. Akhirnya mereka bikin badan usaha sendiri. Ini koperasi konsumen ya. Yang ketiga adalah koperasi pemasaran. Ya, koperasi yang anggotanya terdiri pada produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Ya. Nah, jadi bisa saja para produsen itu membentuk koperasi gitu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memaintain konsumennya gitu kan. Nah, tentu ada gabungan lah, misalnya pedagang beras dengan pedagang minyak dengan pedagang apa gitu untuk koperasi. Nah, lalu mereka konsumen yang butuh beras ya beli ke situ, kemudian yang butuh minyak beli ke situ dan seterusnya. Jadi koperasi pemasaran ini bisa apa namanya koperasi apa para produsen ya yang memproduksi barang tertentu ya sehingga bermacam-macam barang yang diproduksi oleh anggotanya itu kemudian dijual pada pasar yang mereka bentuk itu ya sehingga lebih mudah ya karena dalam apa ya dalam kenyataannya kan banyak yang produsen dia profesional di dalam memproduksi barangnya gitu ya barang atau jasanya tapi dia nggak punya kemampuan untuk marketingnya gitu hingga kalah bersaing di pasar ya kan. Nah, jadi koperasi pemasaran ini sebetulnya dibentuk untuk membantu bagaimana para produsen itu memasarkan produknya gitu. Jadi dia bisa mengelola ya. Kalau di Indonesia itu yang agak berkembang koperasi pemasaran ini adalah koperasi tahu tempe sebetulnya. Ya, koperasi tahu tempe itu cukup besar tuh saya lihat ya. Nah, jadi tapi produknya kan hanya tahu tempe doang gitu. Ya. Terutama dalam pengadaan bahan bakunya. Mereka membeli secara bersama-sama dari Amerika, dari mana gitu ya. Kemudian didistribusi kepada anggotanya, lalu anggotanya ya sayangnya kalau saya perhatikan tuh anggotanya justru menjual barangnya kepada pasarnya masing-masing. Jadi tidak melalui koperasi menjualnya ya. Jadi membelinya melalui koperasi tapi menjualnya tidak melalui koperasi masing-masing. Itu kekhasan ya. Nah, itu juga cukup banyak sebetulnya apa bentuk-bentuk dari koperasi pemasaran ini. Jadi keikutsertaan anggota sebatas memasarkan produk yang dibuatnya saja. Ya. Jadi tentu ada pengurus koperasinya. Sebetulnya ini koperasi pemasaran ini kalau dikelola dengan baik, saya kira kayak tadi itu ya, ada beberapa pengusaha beras gabung dengan beberapa pengusaha minyak, misalnya bergabung dengan beberapa pengusaha garam, misalnya pengusaha apa bergabung itu luar biasa. Tapi ya agak sulit memang ya. Ada beberapa koperasi pemasaran ini yang cukup berkembang di daerah Jawa Tengah ya. Selebihnya itu tidak terlalu bagus perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah koperasi produsen. Ya, jenis yang keempat ini. Koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja bersama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Ini kan produsen ya. Kalau tadi itu beberapa produsen bekerja sama gitu untuk menjual produknya. Artinya produsen-produsen yang produksinya berbeda-beda lalu bergabung dalam satu koperasi untuk memasarkan barangnya masing-masing. Nah, koperasi produsen ini biasanya anggotanya itu apa namanya barang dan jasa yang dibuat itu sama ya. Kegiatan utamanya menyediakan operasi dan mengelola sarana produksi bersama. Jadi biasanya produknya sama ya. Kayak tadi itu tahu tempe misalnya. Ya. Pengadaan
bahan bakunya, kacang kedelainya misalnya, nah itu dibeli dari Amerika, itu bersama-sama gitu. Nah, kemudian sama-sama juga dalam memasarkannya ya, distribusinya kemana-kemana gitu. Menyatukan kemampuan dan modal para anggota untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Itu koperasi produsen. Nah, kemudian nah ini ada ya, pengrajin tahu tempe, pengrajin sepatu ya. Dulu di Bandung banyak sekali nih koperasi produsen ini ya, bentuk-bentuknya. Tapi sekarang kalah bersaing ya, sehingga banyak yang bangkrut. Kemudian koperasi jasa. Nah, ini juga pada dasarnya termasuk dalam jenis koperasi produsen yang berhubungan dengan produknya jasa ya. Ya produk-produk jasa itu ya. Produk utama yang dihasilkan adalah jasa. Ya misalnya pariwisata ya, jasa kuliner, jasa apa perhotelan misalnya ya, penginapan dan sebagainya. Tapi ya mereka bergabung dalam koperasi. Sayangnya ini juga tidak berkembang ya. Kalau kita lihat bisnis-bisnis pariwisata itu pada umumnya kan PT dia, bukan koperasi ya, yang menyelenggarakan apa kegiatan apa gitu kan biasanya PT ya. Masuk anak saya itu punya PT yang jasa pariwisata ini gitu ya. Kalau ada kampus mau ngadain apa gitu, nah mereka yang mengelolanya ya, pertunjukan apa sekolah ya, mau apa namanya itu perpisahan akhir tahun misalnya. Nah ini eh, bisa sebetulnya diambil oleh koperasi ya, tapi ya di Indonesia nggak begitu berkembang nih koperasi jasa ini ya. Kebanyakan ditangani oleh perusahaan swasta. Dan jasa kuliner juga gitu, restoran-restoran ya, jarang kita lihat ya. Kayak restoran Tegal misalnya gitu. Dulu saya pernah wawancara beberapa restoran Tegal itu kan, rupanya memang orang-orang Tegal berasal dari Tegal gitu, tapi mereka tidak apa namanya itu ada koperasinya dalam pengadaan barang dan jasanya saja itu ada beberapa warteg itu yang membentuk koperasi ya, untuk di Jakarta kayaknya ada ya, Jakarta Jabodetabek lah kalau nggak salah itu. Nah, terutama dalam pengadaan bahan-bahan baku misalnya beras apa gitu ya. Nah, mereka didistribusi melalui koperasi itu. Nah, jadi ada juga ya koperasi jasa kuliner tuh ya, koperasi jasa kuliner. Warteg lah kalau di Indonesia itu ada koperasinya. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, maka koperasi itu ada koperasi primer, ya, ada koperasi sekunder. Nah, ini pasangan nih ya. Yang koperasi primer itu didirikan perorangan dengan anggota paling sedikit 20 orang. Kemudian koperasi sekunder itu didirikan oleh beberapa koperasi primer. Yang tadi itu saya bilang ya, kalau di kota Tangerang misalnya apa namanya itu beberapa orang mendirikan koperasi ya. Nah, lalu orang Tangerang karena dengan orang Jakarta misalnya dengan orang Bekasi misalnya gitu sama nih jenis koperasinya. Ya, kalau gitu kita bikin sekundernya gitu kan. Sekunder itu didirikan oleh beberapa koperasi primer. Tuh, ya. Kalau di Muhammadiyah itu misalnya ada koperasi di apa di ranting gitu kan. Nah, beberapa ranting itu eh, mendirikan koperasi di cabang. Nanti cabang mendirikan koperasi di daerah. Nah, koperasi di daerah mendirikan koperasi di wilayah gitu ya. Nah, maka yang koperasi di cabang itu primer koperasinya ya. Nah, kemudian beberapa cabang gabung di daerah itu sekunder ya. Nah, anggotanya koperasi primer tadi itu. Jadi anggotanya badan hukum tuh, koperasi-koperasi gitu kan. Nah, kemudian beberapa koperasi sekunder misalnya di Kota Tangerang, di Tangerang Selatan, di kabupaten digabung itu nanti menjadi induk koperasi. Itu di induk koperasinya bisa di provinsi atau di pusat ya. Ada nggak itu? Ada ya, cuman nggak banyak ya. Jadi ada beberapa ya. Ya, biasanya koperasi sekunder dan koperasi induk itu dibentuk dalam kesamaan bentuk usaha. Ya,
Kayak tadi itu, misalnya koperasi para pedagang tahu tempe misalnya gitu, ya. Atau tadi itu koperasi para pedagang apa namanya eh, restoran, ya. Nah, dan seterusnya gitu kan itu bisa. Nah, bagaimana modal koperasi itu ya? Nah, modal koperasi itu diatur di dalam PSAK nomor 27. Silakan lengkapnya di sana dilihat ya. Nah, ekuitas koperasi itu terdiri dari modal usaha, modal anggota ya. Modal anggota itu ada simpan pokok, simpan wajib. Biasanya simpanan pokok itu sengaja. Saya ditetapkan 1 juta. Nah, setiap anggota dikenain simpanan pokok 1 juta. Sekali aja itu. Nah, itu disimpan dan tidak hilang. Ya, nanti bisa kembali kalau dia keluar dari anggotanya atau dia meninggal dunia misalnya dari keanggotaan simpan pokok bisa kembali. Itu simpanan pokoknya ya. Jumlahnya agak besar gitu dibandingkan dengan simpanan wajib. Nah, jadi sekali aja. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini biasanya ditentukan bulanan dia ya. Setiap anggota itu wajib menabung ya, menyimpan gitu. Yang bentuknya disebut dengan simpanan wajib. Nah, simpanan wajib yang biasanya ditentukan berdasarkan rapat anggota tahunan. Nah, simpanan wajib kita berapa? 50.000 sebulan misalnya. Udah ya, atau 100.000 atau berapa lah. Tuan. Putuskan, kemudian di semua anggota dikenain. Tiap bulan setor simpanan wajib. Ya. Ini dia wajib. Nah, simpanan wajib juga nggak bisa diambil. Ya. Dia hanya bisa diambil kalau dia meninggal dunia, misalnya diambil oleh ahli warisnya, atau dia keluar dari keanggotaan. Jadi simpanan wajib ini nggak bisa diambil. Simpanan wajib dan simpan pokok itu hanya bisa diambil kalau dia keluar dari keanggotaan koperasi atau dia meninggal dunia, gitu ya, diambil oleh ahli warisnya. Nah, lalu ada sumbangan lain yaitu modal sumbangan. Nah, modal sumbangan ini bisa dari mana aja. Misalnya kayak tadi itu, pabrik mendirikan koperasi karyawan. Nah, maka pabrik menyumbang modal. Ya, terserah pabrik mau menyumbang berapa, 100 juta misalnya 50 juta. Itu sebagai modal awal dari koperasi itu. Tapi anggota dikenai simpan pokok, simpan wajib. Lalu ada modal penyertaan. Nah, biasanya modal sumbangan ini tidak mengikat ya. Kayak tadi itu, misalnya pabriknya menyumbang ya udah itu menjadi asetnya eh, modalnya koperasi ya. Dan mau untung mau rugi ya pabrik misalnya itu nggak istilahnya nggak peduli lah gitu kan. Itu urusan manajemen koperasi lah. Nah, kemudian ada yang ketiga itu modal penyertaan. Nah, kalau modal penyertaan ini kayak tadi pabrik misalnya ya oke saya simpan saya bantu modal misalnya gitu ya. Tapi modal saya ini sebagai modal penyertaan. Maka harus disepakatin tuh. Modal penyertaan ini nanti diberikan keuntungan kepada pemilik modal ya. Misalnya ditetapkan oleh rapat anggota tahunan untuk modal penyertaan itu diberikan dari misalnya 5% dari keuntungan bersih ya. Nah, jadi setiap tahun koperasi bikin laporan keuangan menghitung untungnya berapa. Nah, 5% dari keuntungan bersih itu kemudian diberikan sebagai keuntungan dari modal penyertaan. Nah, yang keempat ada cadangan modal. Nah, biasanya ini cadangan modal ini disetting ya dari sisa hasil usaha yang tidak dibagi. Nah, biasanya di dalam rapat anggota tahunan itu anggota sudah bersepakat tuh nanti kalau eh, satu periode ini untung, maka keuntungan bersih itu dibagi 50% dibagi kepada seluruh anggota ya. Misalnya 20% eh, misalnya 10% untuk eh, pengurus ya. Nah, pengurus itu biasanya dapat bagian tuh. Jadi kalau dia pengurus dia juga anggota, maka sebagai anggota dia dapat bagian dari keuntungan, sebagai pengurus dia dapat bagian dari keuntungan. Jadi pengurus yang bukan karyawan ya. Kalau karyawan kan sudah gajian dia. Pengurus sebagai dewan direksi atau sebagai pengawas ya. Nah, hari-hari gitu. Nah, itu dia dapat bagian. Nah, itu dari kemudian ada misalnya untuk partisipasi sosial ya, dana sosial itu berapa persen dari keuntungan itu ya. Nah, itu juga di setting lah di dalam
rapat umum pemegang rapat umum tahunan anggota. Setting. Nah, termasuklah sisanya untuk tambahan modal. Itu sebutnya cadangan modal. Jadi tidak semua dibagikan hasil keuntungan usaha selama satu periode itu, tapi sekian persen disisakan untuk tambahan modal koperasi. Itu disebut dengan cadangan modal. Ya. Nah, kemudian sisa hasil usaha. Yang kelima, sisa usaha. Tadi itu ya, dari setiap hasil usaha tahunan itu, berapa sisa hasil usaha, berapa persen sisa hasil usaha yang digunakan nanti untuk tambahan modal koperasi di masa yang akan datang. Nah, ini semua sudah diatur di dalam PSAK nomor 27 ya. Besaran-besaran persentase-persentasenya termasuk di situ maksimalnya berapa dalam PSAK itu sudah diatur kan. Nggak boleh misalnya untuk SHU yang tidak dibagi itu 60%, itu nggak bisa ya. Sudah diatur lah dalam undang-undang ini berapa persennya. Nah, modal anggota seperti yang tadi saya sampaikan merupakan sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Ya, tadi itu ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Ya, itu modal anggota. Ya, biasanya modal anggota itu pertama ya, dan tidak bisa diambil kecuali dia meninggal dan keluar dari koperasi. Yang kedua simpanan pokok. Ya, jumlah nilai uang yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada saat masuk menjadi anggota. Ya, tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota. Itu simpanan pokok ya. Kemudian simpanan wajib. Nah, maka simpanan pokok tadi biasanya agak besar jumlahnya ya. Nah, kemudian simpanan wajib, jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu ya. Misalnya sebulan sekali ya. Kemudian dia dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Kemudian keputusan dapat anggota. Jadi simpanan wajib itu kalau dia sudah besar banget gitu, ya mungkin dalam rapat anggota ya udah kita ambil separuhnya misalnya gitu kan, boleh dibagikan. Tapi kan itu sifatnya kan tabungan. Apalagi kalau misalnya koperasinya sudah dari usahanya sudah sangat besar keuntungannya misalnya. Ya. Simpanan wajib bisa saja dibagikan bukan karena dia meninggal atau dia keluar dari koperasi. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah simpanan sukarela. Ya, tentu ini jumlahnya tidak ditentukan ya, atau jumlah tertentu yang diserahkan anggota dan bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri. Ya. Nah, untuk ini seperti tabungan lah kalau simpanan sukarela ini ya. Tabungan yang setiap saat boleh kalau mau diambil gitu kan. Hari ini masuk, besok diambil boleh gitu ya. Nah, tidak termasuk dalam modal anggota, tetapi sebagai utang jangka pendek dia gitu kan. Nah, jadi dianggap apa namanya itu bukan sebagai modal simpanan sukarela ini ya. Jadi tabungan anggota yang setiap saat kalau anggota itu mau ambil ya harus disediakan. Oleh sebab itu maka manajemen harus menyediakan dana untuk simpanan sukarela ini. Biasanya sudah ketahuan ya dari para penabung itu mungkin seberapa besar misalnya nabungnya, seberapa besar nariknya untuk setiap periode itu. Itu ekuitas koperasi dari sana ya. Lalu ada modal sumbangan yang tadi saya katakan itu namanya sumbangan ya. Sejumlah uang atau barang modal yang dapat nilai dengan uang yang diterima dan pihak lain yang bersifat hibah. Hibah ya, jadi tidak mengikat. Modal sumbangan ini tidak dapat dibagikan pada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Jadi modal sumbangan namanya juga tadi itu ya. Ya kalau di perusahaan misalnya bisa saja sumbangan itu bukan dalam bentuk uang ya. Hanya kalau karyawan mau mendirikan koperasi, oke, kita siapin ruangannya di sini, misalnya gitu kan. Siapin mejanya, kursinya, lemarinya, segala macam. Ya, teleponnya, dan lain disiapkan oleh perusahaan misalnya. Nah, itu modal sumbangan. Nah, itu dinilai dengan dinilai dengan sejumlah tertentu, lalu dicatat di dalam pembukuan. Lalu kemudian modal penyertaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan di dalam meningkatkan usaha koperasi.
Nah, biasanya model penyertaan ini kan tentu nanti ada pembagian keuntungannya. Ya, jadi orang atau perusahaan lain bisa ikut ya berpartisipasi ke dalam perusahaan ke dalam koperasi melalui modal penyertaan ini. Jadi dia akan diberikan kalau koperasinya untung, ya itu disepakati di dalam RAT ya. Berapa nih untuk modal penyertaan, berapa persen itu diberikan keuntungannya. Kemudian seperti tadi saya kan ada cadangan ya. Bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi untuk satu tujuan tertentu ya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kegiatan usaha, kerugian usaha ya. Jadi cadangan ini ya dalam jangka tertentu, jangka panjang biasanya ya. Ya, misalnya kalau dalam modal cadangan ini jumlahnya sudah sekian miliar misalnya, ya udah, ya ini di deposito misalnya, itu kan lebih besar hasilnya daripada ditaruh di tabungan biasa misalnya, atau diinvestasikan kemana gitu kan, atau dibelikan saham misalnya, atau dibelikan tanah misalnya dan sebagainya ya, lalu tanah itu dikembangkan. Nah, itu dari modal cadangan ini. Yang terakhir sisa hasil usaha tadi ya, selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Laba rugi lah sisa hasil usaha itu ya. Sisa hasil usaha itu istilahnya dari laporan laba rugi. Ini koperasi ini untung atau rugi gitu kan. Nah, itu sisa hasil usahanya. Jadi selama periode itu pendapatannya dari mana saja, seberapa besar, kemudian nah, untuk menghasilkan pendapatan itu dikeluarkan biaya apa saja, seberapa besar ya. Selisihnya kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka untung berarti ya. Kalau dia eh, pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka sisa hasil usahanya rugi. Ya. Itu seterusnya. Jadi laporan laba rugi lah gitu ya. Kalau di dalam perusahaan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ya bahwa badan usaha koperasi itu dengan badan usaha non koperasi ya, misalnya PT, CP tadi itu badan usaha milik negara dan lain-lain, itu ada perbedaannya ya. Nah, ada beberapa perbedaan yang mencolok lah ya. Pertama misalnya sifat kelembagaan ya, badan usaha koperasi itu merupakan badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Jadi ada sosial policy-nya. Sementara badan usaha non koperasi ya di BUMN maupun perusahaan swasta itu pada dasarnya murni bisnis ya, merupakan kumpulan modal, sedangkan ini merupakan kumpulan orang ya. Modalnya bisa berubah-ubah gitu ya. Yang kedua, tujuannya ya. Tujuannya kedua ya. Tujuan pendirian. Kalau koperasi itu tidak berorientasi pada laba tok gitu ya, tetapi lebih kepada orientasinya memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya, khusus ya, dan masyarakat pada umumnya. Ya, diharapkan demikian ya. Eh, apa namanya itu ikut membangun tatanan perekonomian nasional ya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Kan idealis banget tuh ya. Sedangkan BUMN maupun barang swasta itu pada dasarnya berorientasi pada laba dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau swasta ya labanya untuk memajukan perekonomian pemiliknya ya. Kalau perusahaan negara ya sebetulnya diharapkan memajukan kepentingan perekonomian negara ya. Walaupun dalam faktanya justru memajukan perekonomian pengurusnya. Tidak ada kewajiban untuk membangun tatanan perekonomian nasional ya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Ya sebetulnya kalau tidak ada kewajiban ya sebetulnya. Tetapi kalau dia perusahaan swasta, kalau dia perusahaan negara, ada kewajiban itu, ya itu mengikat langsung dengan kewajiban negaranya. Keanggotaan, ya. Kalau koperasi, anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, ya. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna.
jasa koperasi ya. Jadi dual identity dia. Makanya koperasi itu akan bisa maju kalau anggotanya itu aktif, aktif menyimpan, aktif meminjam gitu ya. Kalau dia koperasi simpan pinjam, kalau dia koperasi apa tadi konsumen, koperasi produsen ya aktif gitu ya. Apa namanya aktif berbelanja ya dan seterusnya itu aktif menyimpan dan aktif berbelanja. Keanggotaan koperasi pada umumnya didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ya, pada umumnya ya, koperasi karyawan itu kan berdiri dalam apa lingkup perusahaan tertentu. Jadi karyawan perusahaan itu aja gitu. Ya, walaupun sebetulnya terbuka koperasi karyawan itu kalau dia dibuka secara umum ya, tapi ini jarang kita lihat ya. Jadi yang penting dia karyawan mana saja boleh dia jadi anggota koperasi itu jarang ya ada koperasi seperti itu. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan ya, artinya atas nama pribadi ya. Nah, itu berbeda dengan PT atau BUMN ya. Kepemilikan pada dasarnya tertutup ya. Kalau dia BUMN ya milik negara. Kalau dia swasta ya milik pribadi gitu kan. Kecuali pemilik lama menyetujui untuk menerima pemilik baru. Nah, untuk masuk keluarnya itu tidak sebebas koperasi gitu kan. Jadi, nah, itu sebabnya apalagi kalau perusahaannya itu belum go public misalnya ya. Kalau dia sudah go public ya, sudah TBK ya, boleh. Ya tinggal datang ke pasar modal, kita beli sahamnya, ya kita menjadi pemilik ya. Tapi biasanya itu dibatasin tuh ya. Tiap orang itu dibatasin untuk membelinya, jadi agak tertutup juga. Pemilik pada dasarnya bukan konsumen perusahaannya. Benar-benar murni pemilik. Kepemilikan perusahaan tidak didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha perusahaan. Karena biasanya pemilik itu ya memiliki kepentingan yang sama itu untuk menghasilkan keuntungan gitu ya. Status kepemilikan dapat dipindah tangankan dengan cara menjual bagian modalnya kepada pihak lain. Ya, seperti itu ya. Kalau saham, ya kan ada pasar saham terbuka. Kalau saya beli saham BCA, saya sebagai pemilik BCA gitu. Kalau saya udah bosan jadi pemilik BCA, saya jual aja saham yang saya miliki gitu. Jadi saya tidak menjadi pemilik BCA lagi. Begitu seterusnya gitu ya. Negara juga begitu ya. Kan udah banyak sekarang misalnya PLN. PLN itu masih punya negara. Tapi sebagian sahamnya kan sudah dijual di pasar modal. Tapi dibatasin ya. Misalnya hanya 20% aja yang di apa saham PLN yang dijual kepada masyarakat. 80%-nya tetap punya negara misalnya gitu ya. Persisnya saya nggak tahu, bisa dicek ya. Jadi dibatasin lah. Sehingga kalau sahamnya itu masih dimiliki oleh negara lebih dari 50%, maka bisa dikatakan bahwa negara lah pengendalinya atau pemilik yang dominannya gitu ya. Pemilik dominan itu adalah pemilik yang bisa mengendalikan perusahaan itu, mengganti direkturnya, mengganti komisarisnya, misalnya menentukan kebijakan apa-apa, semuanya itu bisa dia lakukan kalau dia memiliki saham lebih dari 51%. Kontribusi permodalan, anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama ya untuk turut menyumbang dalam permodalan koperasi. Jadi biasanya anggota baru dan anggota lama itu punya kewajiban yang sama, gitu, ya. Jadi kalau di koperasi gitu, ya simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, itu sama kewajibannya ya. Nah, tinggal nanti kalau yang baru ya tentu jumlah simpanan wajibnya lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang sudah lama. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dalam pembagian hasil keuntungan di akhir tahun ya anggota yang baru itu pasti dapatnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang anggota yang sudah lama. Jadi proporsional gitu ya kalau di koperasi. Nah kalau di perusahaan negara atau perusahaan swasta jumlahnya tergantung dari kesempatan dan kesediaan pemiliknya, gitu ya. Jadi terserah pemiliknya kontribusi pemodalan itu berapa. Yang kelima adalah lapangan usaha koperasi ya. Lapangan usaha koperasi itu berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi anggota. Tadi itu ya. Jadi kegiatan ekonomi koperasi itu biasanya tidak jauh dari kebutuhan kegiatan ekonomi anggotanya. Tadi kalau dia di pabrik maka koperasi karyawan, simpan pinjam. Kalau dia mereka serba usaha, bikin minimarket, bikin apa, ya kebutuhan karyawan itu aja, ya bikin kantin, bikin segala macam. Ya kebutuhan untuk kebutuhan karyawan.
Nah, sementara kalau dia PT atau BUMN, lapangan usaha perusahaan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi pemiliknya, ya, bebas jadinya dia. Yang keenam, pengelolaannya. Ya, koperasi itu dikelola secara demokratis. Tadi itu ya, pengurusnya ditentukan berapa tahun, misalnya ya, disepakati 3 tahun, 5 tahun, berapa gitu ya. Yang paling lama 5 tahun. Ganti habis itu ya. Ada penggantiannya melalui rapat anggota tahunan. Jadi semua anggota diundang. Nah, ini masa jabatan pengurus yang lama ini sudah habis. Nah, kita pilih lagi pengurus yang baru dan seterusnya ya. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota ya. Jadi rapat anggota itu ada rapat anggota tahunan yang rutin, itu ada rapat anggota khusus kapan-kapan diperlukan ya anggotanya dikumpulkan gitu. Nah, ini berbeda dengan PT atau dengan perusahaan negara ya. Pengelolaan biasanya dilaksanakan oleh manajer profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik. Ya, kalau negara ya pemiliknya negara ya, sebagai komisaris ada nanti perwakilannya, apakah yang menteri keuangan atau siapa ya, dia bertindak atas nama negara ya. Kemudian kekuasaan tertinggi ada pada pemilik modal mayoritas. Nah, itu sebabnya dia dikatakan perusahaan negara kalau 51% lebih itu modalnya dimiliki oleh negara. Tapi begitu eh, maka itu tidak bisa lagi dikatakan perusahaan negara. Jadi menjadi perusahaan swasta. Itu kan banyak yang terjadi ya. Yang dulu yang sangat populer itu apa? Telkom, bukan Telkom. Apa itu yang perusahaan telekomunikasi juga ya. Nah, itu kan awalnya punya negara tapi kemudian dijual ke Singapura ya. Singapura jual lagi kemana gitu ya. Dengar-dengar ada Arab Saudi yang memiliki itu. Sisa hasil usahanya ya. Nah, setelah dikurangi cadangan dibagikan pada anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian, keperluan lain koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota tadi ya. Dan untuk dicadangkan untuk keperluan pendidikan, dicadangkan selain untuk dibagikan sebagai keuntungan para anggota. Ya. Ada cadangan untuk dana sosial, ada cadangan untuk lingkungan dan sebagainya. Ya. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dengan pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal. Tadi ya, jadi kalau saya udah 10 tahun jadi anggota itu, ya tentu bagian saya lebih banyak daripada anggota yang baru, misalnya baru 5 tahun gitu ya. Karena kewajiban simpanan pokok, simpanan sukarelanya sama. Ya. Sehingga perbedaannya dapat tuh ya karena saya udah banyak menyimpan modal saya di sana ya saya dapat bagiannya profesional lebih banyak dibandingkan anggota yang baru masuk misalnya gitu ya. Nah, sementara di BUMN dan PT itu tidak ada keharusan untuk membentuk cadangan ya. Kecuali jenis usaha tertentu seperti perbankan.